Demi bisa bersaing di level Asia, timnas Indonesia yang dipimpin oleh Pak Erick Thohir terus menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan kini saat melihat peluang Indonesia bermain di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar, Pak Erick secara terang-terangan melakukan manuver yang cukup frontal dengan mendatangkan sejumlah pemain baru grade A. Bahkan tak hanya pemain, pelatih dari Eropa pun dirinya datangkan untuk melancarkan strategi dan menggapai mimpi menuju Piala Dunia. Dan jika melihat segala realita yang ada, maka adalah hal yang wajar jika aliansi Tim Tong merasa heran. Kok bisa tim ASEAN punya skuad semewah ini? Karena kabarnya dua nama lagi yakni Ole dan Jairo akan segera dipercepat prosesnya. Waktu terus berjalan dan kita nggak bisa memprediksi apa yang sudah ditakdirkan oleh semesta. Seperti pemecatan Sinteyong contohnya. Meski publik tanah air sudah kadung tresno selama 5 tahun dipimpin oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut, tapi takdir telah berkata lain. Dan kita harus segera move on, karena kita sudah memiliki pelatih baru yang katanya punya track record dan CV yang lebih baik. Karena pada dasarnya pergantian pelatih adalah hal yang normal di sepak bola. Dan bagi fans timnas Indonesia, mungkin pernah berpikir serta berkeinginan melihat timnas Indonesia benar-benar bisa full squad. Karena kita tahu pasti ada aja masalah, entah itu cedera atau apapun yang membuat tim ini nggak bisa tampil komplit. Karena jika bisa tampil dengan kedalaman skuad terbaik, Mimin percaya persentase kemenangan tim ini pasti jauh lebih meningkat. Dan harapan untuk bisa menang lawan Australia, Bahrain serta Cina dirasa bukan lagi hal yang mustahil untuk dibahas. Apalagi jika melihat peluang yang dimiliki Indonesia saat ini, yang masih berpeluang besar amankan satu tiket ke Piala Dunia, membuat Pak Erick gak tinggal diam, dirinya semakin gencar untuk menggaungkan pemain-pemain keturunan baru yang berkualitas. Dan seperti yang sudah diketahui semua, kalau dalam waktu dekat ini, Pak Erick akan mempercepat proses Ole Romaini dan Jairo Riedewald agar bisa bermain di bulan Maret mendatang. Tentu saja masuknya mereka berdua pasti akan membuat kedalaman skuad tim ini makin melimpah. Karena semua tahu untuk pos gelandang bertahan dan striker kita memang sangat butuh. Jairo dengan pengalaman yang ia punya diharapkan bisa jadi tandem sempurna bagi Tom Hage. Bila mainnya 4-3-3, maka Ivan Diener kemungkinan juga akan ditempatkan di sana membentuk trio segitiga lini tengah yang kuat. Lalu Jairo bertugas memfilter serangan Tom sebagai pusat kreativitas dan Ivan sebagai gelandang box-to-box yang stylish. Untuk Ole yang bisa main sebagai winger maupun nomor 9 akan memiliki tugas penting yakni mencetak gol. Kombinasinya dengan pemain eksplosif macam Ragnar dan Eliano dinilai adalah sesuatu yang pas. Sebab suka tak suka, Rafael terlepas dari kemampuannya soal membuka ruang dan menarik lawan, ia masih butuh banyak hal buat berkembang. Ya, harapannya di klub Rafa ini kembali bisa meraih posisi starter yang hilang perkara Piala Mortal Kombat agar persaingan di lini serang timnas jadi lebih menarik. Sedangkan untuk lini belakang kita cukup aman, apalagi ada kemungkinan Elkan Bagot kembali lagi, serta mudah-mudahan pemain seperti Marcel Gers dan Justin Hubner bisa pulih 100% dari cedera yang mereka derita, sehingga komposisinya jadi makin oke. Apalagi pemain-pemain seperti Jay Itzes, Shane Patinama, Kelvin Verdong, hingga Kevin Dix sedang dalam performa terbaik bersama klubnya masing-masing. Dan jika semua ready tanpa kendala apapun di bulan Maret mendatang, walah, 99,9% timnas Indonesia akan sangat kuat. Janji Patrick Kluivert bawa Indonesia ke Piala Dunia.
Seperti kita tahu, setelah melakukan serangkaian seremoni perkenalan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia pada tanggal 15 Januari kemarin, Mas Patrick ini kembali ke Belanda dan akan ke Indonesia pada bulan Februari mendatang. Dan selama di Belanda, Mas Patrick ini buka-bukaan kepada beberapa media di sana soal keputusannya untuk menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Kepada media Belanda, Mas Patrick menyampaikan jika dirinya memang sempat mendapat komentar-komentar negatif di media sosial, bahkan sebelum dirinya resmi diumumkan menjadi pelatih tim Garuda. Akan tetapi, ia juga nggak menyangka kedatangannya nyatanya mendapatkan sambutan luar biasa, yang mana artinya secara umum masih banyak fans Timnas Indonesia yang percaya padanya. Untuk itu, sebisa mungkin Coach Patrick bersama tim kepelatihan lainnya akan berusaha memberikan semua yang terbaik agar mimpi lolos ke Piala Dunia bisa terwujud. Aliansi Tim Tang mulai akui power Indonesia. Sementara itu, melihat segala hal yang terjadi, termasuk pergantian pelatih yang dilakukan PSSI, membuat Aliansi Timur Tengah menyoroti betul hal ini. Ya, menurut media Arab Saudi, Ausat, pemecatan Sinteyong dengan menyisakan 4 laga sisa merupakan hal yang berani. Terlebih, penggantinya adalah Patrick Kluivert, yang secara nama cukup besar, mengingat ia adalah legenda sepak bola Belanda. Bahkan, gak hanya Kluivert, ada sosok Alex Pastoor dan Denny Larzat sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia yang secara track record sangat oke dalam menangani tim-tim di Liga Belanda. Jelas yang menjadi concern, kok bisa PSSI punya duit sebanyak itu? Mungkin harga Kluivert gak semahal STG, tapi para asistennya itu loh. Belum lagi PSSI harus memberi uang kompensasi ke STY. Walaupun semua tahu PSSI habis dapat dana besar dari FIFA, pemerintah, dan swasta. Akan tetapi tetap saja, operasional termasuk menyediakan fasilitas serta akomodasi bagi pemain diaspora jelas gak murah. Maka dari itu, Aliansi Tim Tang menarik kesimpulan, jika Indonesia benar-benar layak masuk daftar sebagai ancaman nyata selain tim-tim besar Asia di luar Timur Tengah, macam Jepang, Korea, Iran, dan juga Australia. Dan kini mereka pun mulai sadar kalau power dari tim Indonesia ini bukan kaleng-kaleng. Bahkan saat mereka dicurangi oleh Bahrain pun mulai berani memberontak. Nggak kayak Timnas era dulu yang hanya terima infandum alias plonga-plongo. Dan terlepas dari apapun, pokoknya untuk sekarang ini kita kawal terus gimana perkembangan yang ada. Semoga saja ini adalah keputusan yang paling tepat dari Pak Erik. Karena bagaimanapun kita harus bisa memaksimalkan sisa laga di babak round 3 ini. Kapan lagi ya kan bisa punya peluang lolos ke Piala Dunia sebesar ini? Dan mungkin ini saatnya bagi sepak bola Indonesia mulai dipandang oleh dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.